kena guys, kena guys, kena guys, kena sob, kena sob banyak bro. Kena guys, langsung tepar guys, kena guys, tepar guys. Kena guys, kenapa nih? Nah guys, kena guys. Kena guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berbagi tips cara memainkan ketapel ikan guys. Oke, ketapel ikan itu adalah wujudnya kayak gini, wujudnya ketapel ikan ya. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk bermain ketapel ikan? Yang pertama adalah frame. Ini frame ketapel bisa dari besi, ada yang wujudnya kayak gini, bisa juga dari kayu. Keunggulannya ada macam-macam ya. Misalnya kalau dari kayu itu kalau jatuh dia nggak tenggelam di air, tapi kalau besi keunggulannya dia bisa punya banyak lubang, jadi bisa dikasih beberapa karet. Oke, yang kedua yang kita butuhkan adalah reel ketapel ya, reel pancing atau reel ketapel seperti ini. Nah, ini cara memainkannya. Ini dalamnya benang PE ya, benang PE. Kenapa kita pakai benang PE? Itu karena yang recommended banget adalah benang PE. Selain kuat, dia tidak mendal gitu. Tidak, kalau misalnya kita lepaskan ininya lupa nggak dirilis, itu dia nggak berbalik arah dan kena muka. Itu keunggulan benang PE gitu. Selain kuat juga ya. Jadi cara bermainnya adalah ini benang ini akan ditali di sujen atau peluru ketapel, ditali gitu. Nah, di sini di peluru ketapel ini ada ruit untuk memasangkan ke karet. Nah, gini, memasangkannya dari atas gini guys. Karena apa? Dia kalau dilempar itu akan keluar gitu. Kalau dari bawah, ini kesalahan fatal ya. Kalau dari bawah, kalau dilempar dia akan masuk ke dalam karet, dan benang ini akan kena karet sehingga sangat berbahaya, bisa menyebabkan karet putus atau malah kena tangan gini, kena tangan gini. Karena ini dari otomatis dia akan ke bawah. Nah, gitu. Wow. Dan untuk cara bermainnya adalah kita pertama adalah memencet tombol ini untuk rilisnya dulu agar pelurunya bisa keluar. Nah, yang kedua kita masukkan ruit ke karet. Nah, megangnya gimana? Megangnya gini. Ini jempol, taruh sini, gini. Dan ini wajib pakai sarung tangan guys. Kalian wajib pakai sarung. Karena apa? Ketapel ini berat, sehingga bisa melukai kulit. Akan sangat sakit. Kalau sudah dipakai berulang kali akan sangat sakit. Bisa kulitnya itu bisa sobek. Dan yang kedua, ketapel kalau pelurunya ini udah masuk air, itu dia licin. Kalau tidak pakai sarung tangan, hanya kulit, dia sering kita nggak kuat untuk menahan. Dia sering lepas duluan gitu. Cara mengenali reel ini guys, kalau dia udah
udah keluar, kita tinggal gulung gini. Nah, tinggal gulung, dia udah mengunci ya. Kalau mau rilis lagi, mau pakai, ini dipencet lagi tuh. Nanti kita akan praktekkan ya guys. Untuk bidikan sendiri kita pakai insting, namanya ketapel ya, kita pakai insting. Kalau saya sendiri, pengalaman saya, ketapel ini kita arahkan ke ikan gini, kita harus lurus mengarah ke ikan. Ada juga yang memakai visirnya itu di sini guys, ujungnya ini, ujung karet sini, ini visirnya itu atau aimnya itu di sini. Tapi kalau saya sendiri lebih nyaman pakai insting, pakai gerakan tangan dan fokus mata ya. Kalau ada ikan di situ, kita harus lurus ke ikannya. Kita tembak bawah airnya. Itu kalau udah pas banget, bawahnya ikan pasti kena gitu. Dan pakainya kalau saya itu miring ya, miring gini, miring ya guys. Kalau gini saya kurang bisa. Jadi kalau saya bisanya miring gini. Tergantung kalian, miring dan badan juga harus miring kayak manah lah. Nah, agar akurasi itu sangat pas gitu. Dan kalau ikan, kalau ada ikan misalnya ikan nila lah, ikan itu pasti berenang ya. Pilih yang ikan besar aja ya guys, ya maksudnya 3 jari ke atas lah. Ikan berenang itu kita tunggu sampai dia berhenti dulu. Kalau bisa kita tunggu sampai dia berhenti, dan menghadapnya itu kita dari samping gitu, biar sasarannya terlihat besar guys. Kalau sampai ikannya menghadap ke kita, kita tunggu dulu sampai ikannya menyamping agar sasarannya lebih besar. Karena kalau kayak menghadap kita itu sasaran kecil guys, tipis gitu, prosentase kenanya juga lebih sulit gitu. Makanya kalau saya sabar, jadi kita harus tunggu sampai dia menyamping dulu dan dia berhenti. Kalaupun ada ikan besar dia nggak mau berhenti, kita tembak depannya ya, depan bawah. Ingat, kalau nembak ikan di dalam air itu membias guys. Jadi kita tembak ikan itu di bawahnya. Ini air, misalnya segini dia di bawah. Karena apa? Ikan itu beda itu. Kalau di dalam air itu beda. Sebenarnya kelihatan lebih jauh gitu. Padahal dia lebih dekat. Karena pembiasan cahaya, pembiasan air itu seperti kaca ya, kaca yang tebal itu. Ikan itu kalau di dalam air itu kelihatannya jauh, padahal dia deket gitu. Jadi kita tembak di bawahnya, biasanya kena guys gitu. Oke, nanti kita praktekkan aja, kita praktekkan ya guys. Untuk pemula, misalnya pemula, itu dulu saya itu pakai karet yang contoh 2050 lah, yang ringan. Kalau ini 3060 yang cukup berat. Karena apa? Selain kuat, tarikannya juga lebih kuat, dan tenaganya itu kayak kalau kena ikan itu langsung tembus gitu. Nah, ini 3060. Jadi kalau masih pemula atau baru belajar, kita pakai yang 2050 atau di bawahnya yang lebih ringan gitu. Oke, nanti kita akan praktek langsung. Hari ini kita ada di Waduk Mbade guys, Waduk Mbade. Oke, yaudah kita langsung praktek aja guys. Kita akan praktek langsung. Caranya ya, cara bermain ketapelnya gini. Caranya yang pertama, kita pencet dulu ini untuk melepaskan benangnya nanti agar dia tidak terkunci ya. Kita pencet. Kita bisa pencet berkali-kali nggak apa-apa. Oke. Yang kedua, kita pasangnya gini guys. Ya, dari atas ya gini. Oke, nah. Kalau misalnya ada ikan, kita ada ikan di dalam air ya, samar-samar gitu, kita bidik di bawahnya ikan. Tergantung samar-samarnya, misalnya dia dalam, keadaan dalam, kita bidik lebih dalam dari ikannya. Tapi kalau dia di permukaan air, ya kita bidik di ikannya nggak apa-apa. Misalnya dia di permukaan air ya, di permukaan gitu. Cuman kalau di dalam, bidik di bawahnya ikan. Contoh ini contoh aja ya, belum ada ikan. Contoh kita lepaskan dulu, kita lepaskan ya. Gitu.
terus kita gulung guys. Gulungnya gini, misalnya dapat, kita gulung nih, kita gulung. Nah, otomatis dia terkunci, nggak bakal jatuh dia. Cara melepaskannya, atau kita kalau udah kita gulung mentok kayak gini, kita pencet lagi. Ini wajib ya, kita pegang. Karena apa? Takutnya nanti kalau kita menembak lupa dipencet, itu fatal, nanti bisa berbalik kena muka nanti. Oke, kita cari dulu guys, siapa tahu. Oke guys, untuk tip-tipnya, misalnya kita udah mau mencari ikan ya, agar dapat itu, kita itu harus mencari spot yang bagus, dimana ikan itu banyak terlihat gitu. Ikan besar terutama ya, ikan besar yang banyak terlihat. Jadi emang bermain ketapel itu kalau udah bisa bermain tapi nggak ada ikan, ya kita nggak dapat apa-apa guys. Sama kayak mancing, ada alatnya bisa mancing, cuma kalau nggak ada ikannya ya nggak dapat juga. Karena di sini yang kita cari adalah ikan yang kelihatan, agar bisa ditembak gitu. Misalnya kita mikir di luar negeri banyak ikan, ya itu di luar negeri guys. Tapi kalau di Indonesia beda. Jadi ikannya itu kebanyakan kecil-kecil ya, jadi membidiknya juga sulit. Kita cari yang besar, spotnya juga sulit. Jangan cari spot yang airnya itu keruh, karena air keruh ya ikannya nggak kelihatan. Jadi kita kesulitan untuk menembak ikan, namanya nggak kelihatan kan. Kita cari spot yang airnya itu bening gitu. Kalau musim hujan kayak gini ya kita cari di waduk guys, pinggir-pinggiran waduk gitu. Kalau di sungai otomatis airnya keruh. Tapi kalau musim kemarau kita carinya di sungai, lebih enak guys kalau sungai itu. Karena ya ada banyak tempat-tempat tinggi gitu. Ikannya juga besar-besar tuh kalau di sungai guys. Ya sungai juga nggak semua sungai ada ikannya juga. Kita cari spot-spot di mana sungai-sungai itu banyak ikannya. Contoh di kota-kota gitu guys. Kalau di desa-desa itu, di sini ikan nila itu aja sulit guys. Kalau di kota kan biasanya dikasih pemerintah, itu dilepasin pemerintah bibit-bibit ikan gitu guys. Oke, kita lanjut cari ikan lagi guys. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Kena sob. Kena sob, lumayan sob. Nah, kena sob. Kita cari lagi, masuk dulu ke kantong ajaib guys. Kena guys. Wih, langsung tepar guys. Kena guys, tepar guys. Kena guys. Wih, kenapa nih? Nila kah? Ayo guys, ikan nila. Ini guys, merah. Masuk. Oke.
Nah guys, oke mas, duh, masuk kantong dulu, udah sip guys. Malah salah sasaran, kena yang kecil ini. Apa? Ikan besar guys, dalam tapi kena guys. Kena guys. Ikannya itu sulit guys, dalam-dalam guys, yang gede apalagi. Wah. Oke guys, kita dari atas pohon guys. Nunggu ikan guys. Bisa. Nah guys, nah guys, kecil-kecil guys.
Oke guys, ini perburuan kita akhiri guys. Dapatnya cuman segini guys. Duh. Guys, masukin guys. Oke. Cuman dapat 8 guys. Karena yang kelihatan cuman sedikit tadi. Oke, lumayan lah buat sasar-sasaran ya guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Semoga channel ini semakin berkembang nanti guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.